Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kenalan dengan tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang berjaya pada masa Bani Abbasiyah. Pertama adalah Ibnu Sina. Nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Ali Husain Ibnu Abdillah Ibnu Sina. Dalam dunia barat beliau dikenal dengan nama Avicenna. Lahir pada Syafar 370 Hijriah atau Agustus 980 Masehi di Ibsina, negeri kecil dekat Karmitan, suatu tempat dekat Bukhara. Ibnu Sina mempelajari ilmu kedokteran pada Isa bin Yahya. Umur 17 tahun ia telah dikenal sebagai dokter dan atas panggilan istana beliau pernah mengobati Pangeran Nuh Ibnu Mansur sehingga pulih kembali kesehatannya. Sejak saat itulah Ibnu Sina mendapat akses untuk mengunjungi perpustakaan istana yang terlengkap yaitu Kutub Khana. Ibnu Sina dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Kitabnya yang terkenal adalah Qanun fi al-Tib, dasar-dasar ilmu kedokteran. Ia juga menulis buku berjudul Asy-Syifa dan An-Najat. Ibnu Sina adalah orang pertama yang menemukan peredaran pada manusia, di mana 600 tahun kemudian disempurnakan oleh William Harvey. Ibnu Sina jugalah yang mengatakan bahwa bayi selama masih dalam kandungan mengambil makanannya lewat tali pusarnya. Ibnu Sina juga yang pertama kali mempraktekkan pembedahan penyakit-penyakit bengkak yang ganas dan menjahitnya. Dan ia juga terkenal sebagai dokter ahli jiwa yang kini disebut psikoterapi. Ilmuwan muslim yang berikutnya adalah Al-Farabi. Al-Farabi merupakan julukan bagi Abu Nasr Ibnu Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Al-Zalah. Al-Farabi dilahirkan di sebuah desa bernama Wasij yang merupakan distrik dari kota Farab. Saat ini kota Farab dikenal dengan nama kota Atrar atau Transoxiana tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi. Al-Farabi oleh orang-orang Latin abad tengah dijuluki dengan Abu Nasr atau Abu Nasr. Sedangkan julukan Al-Farabi diambil dari nama kota Farab tempat ia dilahirkan. Di usia muda, Al-Farabi hijrah ke Baghdad yang pada waktu itu merupakan pusat ilmu pengetahuan. Di Baghdad, ia belajar kepada Abu Bakar Al-Sharaj untuk mempelajari kaidah bahasa Arab dan kepada Abu Bishr Matius Ibnu Yunus, seorang Kristen, untuk belajar logika dan filsafat. Al-Farabi dikenal sebagai guru kedua dalam filsafat. Al-Farabi memasukkan ilmu logika dalam kebudayaan Arab. Demikianlah Al-Farabi. Kita lanjutkan kenalannya. Ibnu Rushd. Ibnu Rushd adalah Abu Al-Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rushd. Berasal dari keturunan Arab kelahiran Andalusia. Ibnu Rushd lahir di kota Cordova tahun 526 sampai 595 Hijriah atau bertepatan dengan 1126 sampai 1198 Masehi. Ia lahir dan dibesarkan dalam keluarga ahli fikih. Ayahnya seorang hakim, demikian juga kakeknya sangat terkenal sebagai ahli fikih. Sang kakek dengan cucunya mempunyai nama yang sama, yaitu Abu Al-Wahid. Maka untuk membedakannya, sang kakek dipanggil Abu Walid Al-Jad atau kakek, sedangkan sang cucu Abdul Walid Al-Hafiz.
Semenjak kecil, Ibnu Rus belajar ilmu fikih, ilmu pasti, dan ilmu kedokteran di Sevilla, kemudian berhenti dan pulang ke Cordova untuk melakukan studi, penelitian, membaca buku-buku, dan menulis. Pada usia 18 tahun, Ibnu Rus bepergian ke Maroko, di mana ia belajar kepada Ibnu Tufail dalam bidang ilmu tauhid atau teologi. Ia berpegang pada paham Asy'ariyah, dan hal ini tetap memberikan jalan baginya untuk mempelajari ilmu filsafat. Ringkasnya, Ibnu Rus adalah seorang yang ahli dalam bidang filsafat, agama, syariat, dan kedokteran yang terkenal pada masa itu. Ibnu Rus belajar matematika, astronomi, filsafat, dan kedokteran kepada Ibnu Bashikawal, Ibnu Masyarah, dan Abu Ja'far Harun. Beliau dikenal orang barat dengan nama Averroes lewat karyanya yaitu Al-Kulliyat yang telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Pemikiran-pemikiran Ibnu Rus sangat berpengaruh di negara-negara Eropa dan banyak dikaji di tingkat universitas. Ia adalah seorang tokoh muslim yang ahli dalam bidang filsafat dan kedokteran. Itulah kenalan kita dengan Ibnu Rus. Oke, kita lanjutkan kenalan berikutnya, tokoh Islam bernama Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi adalah seorang sarjana besar di antara sarjana mansur pada masanya dan mempunyai jasa mengenalkan sistem penomoran India yang bermanfaat untuk bangsa Arab dan dunia Barat. Nama sebenarnya Al-Khawarizmi adalah Muhammad ibnu Musa Al-Khawarizmi. Selain itu, beliau dikenal sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Al-Khawarizmi telah dikenali di barat sebagai Al-Khawarizmi, Al-Khawarizmi, Al-Ahawizmi, Al-Karizmi, Al-Ghoritmi, Al-Ghoritmi, dan beberapa cara ejaan lagi. Beliaulah yang menemukan Al-Jabru wal Muqabala, penjabaran dan penyelesaian, di mana nama latinnya menjadi Al-Jabar. Al-Khawarizmi dikenal dengan teori algoritmanya. Selain itu, ia juga menciptakan teori matematika lain, misalnya Al-Jabar yang disebut matematika ilmu hitung. Pada waktu itu, seorang tidak bisa disebut sebagai ahli matematika jika tidak mampu menganalisa karya ilmiah para ahli matematika dulu. Al-Khawarizmi juga menghasilkan ilmu di bidang astronomi. Ia membuat sebuah tabel khusus yang mengelompokkan ilmu perbintangan. Pada awal abad 12, jumlah karya Al-Khawarizmi diterjemahkan dalam bahasa Latin oleh Adelaide of Bâle dan Gerard of Cremona. Beberapa universitas di Eropa menggunakan buku karya Al-Khawarizmi sebagai bahan acuan dan buku tugas pelajaran untuk para mahasiswa hingga memasuki pertengahan abad ke-16. Demikian kenalan kita dengan Al-Khawarizmi. Kalian tonton terus perkenalan tokoh-tokoh ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kita lanjutkan pada video berikutnya.